Bab 2056, Penyelidikan. Julian bergerak cepat di tengah kekacauan yang terjadi. Setelah melakukan perjalanan cukup lama, akhirnya dia sampai di dunia batu, salah satu dari 10 dunia teratas di surga dan jagat raya. Setelah dia memasuki dunia batu, dia mengubah penampilannya, menyembunyikan napasnya, dan kemudian dengan cepat bergegas menuju planet tempat Desolate Canyon berada. Di Grand Canyon yang terpencil, pertempuran sengit terjadi di masa lalu yang tidak diketahui, tetapi ini semua adalah sejarah kuno. Bahkan dalam buku-buku kuno berbagai ras, tidak ada catatan tentang pertempuran ini. Grand Canyon yang sunyi terletak di galaksi sunyi di alam semesta dunia batu. Wilayah Desolate galaksi ini hancur total. Miliaran planet di galaksi ini semuanya mengering. Tidak ada energi surgawi atau kehidupan di sana. Begitu mendekati galaksi yang sunyi itu, Julian merasakan suatu kekuatan kematian menyerbu ke arahnya. Di bawah pengaruh kekuatan maut ini, bahkan ia merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Galaksi terpencil ini tidak sederhana. Julian bergumam pada dirinya sendiri. Tepat saat dia hendak melangkah maju, masuk jauh ke dalam Desolate Star di Desolate Starfield, dan memasuki Desolate Grand Canyon, dia mendapati beberapa penjaga berjaga di depan. Para penjaga ini berwujud manusia, tetapi mereka tidak memiliki daging dan darah. Tubuh mereka terbuat dari batuan khusus. Mereka tampak sangat kaku, tetapi mereka bergerak sangat cepat. Mereka bergerak cepat di area ini dan menjaga area ini. Hei, apa yang terjadi? Julian mengerutkan kening. Menurut informasi yang diberikan oleh Sekte Mitian, tidak ada makhluk hidup di daerah ini karena energi di daerah ini telah lama terkuras dan tidak layak lagi untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Hanya beberapa makhluk yang mengetahui keberadaan ngarai Desolate yang akan datang ke sini untuk mengambil risiko, dengan harapan dapat menemukan keterampilan unik dan kekuatan magis yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Mengapa ada begitu banyak penjaga dari klan batu di sini? Julian bersembunyi di langit berbintang yang gelap, menatap pengawal klan batu yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dia pun merasa ragu. Setelah beberapa saat, dia mundur diam-diam. Sekarang dia tidak mengerti situasinya, jadi dia tidak bisa bergerak maju dengan gegabah dan tidak bisa mempunyai konflik dengan klan batu. Klan batu sangat kuat dan dia tidak akan mendapatkan apapun dengan berkonflik dengan mereka. Julian pergi, meninggalkan galaksi yang sunyi. Galaksi yang terpencil itu terlalu sepi. Tempat ini merupakan zona terlarang bagi kehidupan dan hampir tidak ada makhluk hidup di sana. Lagi pula, energi langit dan bumi di galaksi terdekat sangat tipis. Kalaupun ada makhluk hidup, itu hanyalah makhluk-makhluk yang tingkat kultivasinya rendah. Makhluk ini tidak memiliki kekuatan untuk melintasi galaksi ke galaksi lain. Setelah Julian pergi, dia menemukan sebuah planet kuat ribuan galaksi jauhnya dari galaksi terpencil. Planet ini sangat kuat, energi langit dan bumi sangat menakutkan, dan di planet ini, ada orang yang setengah langkah lagi dari keadaan tertinggi. Tubuh Julian berkelebat, dan dia memasuki planet itu dan tiba di kota paling makmur di planet ini. Ada banyak lalu lintas di luar kota. Banyak makhluk datang dan keluar. Meski ini adalah dunia batu, tempat ini tidak sepenuhnya dihuni oleh klan batu. Hanya saja klan batu mendominasi dunia ini. Masih banyak ras lain di dunia ini. Julian berjalan memasuki kota. Begitu memasuki kota, dia menemukan sebuah kedai minuman yang ramai dan duduk di sudut dekat jendela. Kedai adalah tempat berkumpulnya segala macam orang. Tempat ini tidak jauh dari galaksi yang terpencil. Jika ada sesuatu yang terjadi di medan bintang yang terpencil itu, makhluk-makhluk di sini pasti akan mengetahuinya. Namun, dia duduk di kedai selama beberapa hari, tetapi tidak seorang pun datang untuk membahas urusan wilayah bintang terpencil. Hal ini membuat Julian mengerutkan kening. Julian berdiri dan berencana untuk berpindah tempat. Malam tiba. Dia berjalan sepanjang jalan yang ramai. Paman, masuklah dan bermain. Tuan, ayolah. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Mereka semua adalah gadis-gadis muda yang cantik dari ras manusia. Ketika melewati sebuah gedung yang penuh lampu dan kehidupan malam, ada beberapa wanita mencolok berdiri di pintu. Wanita-wanita ini berpakaian seksi dan mengedipkan mata pada orang-orang yang berjalan di jalan. Julian lewat di sini dan mendengar suara menggoda ini. Setelah ragu sejenak, dia berjalan mendekat. Begitu tiba di gerbang, sejumlah wanita seksi datang menyambutnya, bahkan ada yang berusaha menarik Julian. Aura Julian bocor keluar, mendorong kembali semua wanita yang mendekatinya. Para wanita itu sedikit tertegun. Tak lama kemudian, seorang wanita datang, mengenakan pakaian indah, sambil melambaikan kipas di tangannya. Tuan, silakan masuk. Julian masuk. Di dalam sangat ramai. Ada cukup banyak meja, dan ada seorang pria di depan setiap meja, dengan sekelompok wanita mengelilingi pria tersebut. Di area tengah, terdapat panggung yang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik berpakaian seksi yang tengah menari-nari, mengundang sorak-sorai. Begitu Julian masuk, dia mengamati tempat itu. Dia tahu ada kamar pribadi di lantai atas, jadi dia langsung berjalan ke atas dan tiba di sebuah kamar pribadi. Dia duduk. Tuan, berapa banyak yang ingin Anda atur? Apakah Anda punya persyaratan? Apakah Anda menginginkan wanita dari suku rubah atau ras manusia? Selama Anda bertanya, kami di Menara Chunfeng memiliki wanita dari semua ras.
Wanita yang mengikuti berdiri di samping Julian dan menarik gaunnya, memperlihatkan bercak putih salju. Paman, apa pendapatmu tentangku? Perkataan wanita itu penuh godaan dan ejekan. Julian datang ke sini bukan untuk mencari gadis, tetapi untuk mendapatkan informasi. Hal ini karena tempat-tempat ini mempunyai anggota yang paling beragam, dengan segala jenis makhluk, dan mungkin makhluk-makhluk ini mempunyai berita. Melihat Julian tidak mengatakan apa-apa, wanita itu segera berkata, "Tuan, jangan khawatir, para wanita di Menara Chunfeng kami semuanya sangat bersih dan telah dilatih sejak kecil." Julian berhenti sebentar lalu berkata, "Tidak perlu, berikan saja aku anggur." Sambil berbicara, dia mengeluarkan batu sumber dao dari harta karun ruang angkasa. Energi batu sumber ini sangat murni dan mengandung jalur yang lengkap. "Tuan, tidak apa-apa." Begitu wanita itu melihat batu dao Yuan yang murni, dia tersenyum begitu lebar hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Setelah menerima batu dao Yuan, dia pergi dengan gembira. Tak lama kemudian, anggur berkualitas pun tiba. Julian duduk di ruang pribadi di lantai 2, minum sedikit anggur. Dari tempatnya berada, ia hanya bisa melihat panggung di lantai pertama. Di atas panggung, ada banyak wanita berpakaian seksi. Julian dapat merasakan bahwa wanita-wanita ini semuanya manusia. Mereka seksi dan cantik. Julian juga tahu bahwa Sekte Mitian telah mendirikan jaringan intelijen di seluruh surga dan dunia, dan semua agen intelijen ini adalah manusia berstatus sangat rendah, banyak di antara mereka adalah wanita biasa. Karena mereka berhubungan dengan semua jenis makhluk, mereka dapat memperoleh banyak informasi. Julian datang ke sini hanya untuk memeriksa apakah ada anggota Sekte Mitian di sini. Dia telah berhubungan dengan pemimpin Wade, dan dia punya cara untuk menghubungi agen intelijen Sekte Mitian. Lantai pertama sangat ramai. Pada saat ini, seorang pria bertampang kasar berjalan menuju ke tengah panggung dan langsung memegang tangan wanita yang sedang memainkan piano di tengah. Wanita itu meronta pelan dan berkata, "Tuan, saya menjual karya seni saya, tetapi bukan tubuh saya." Plak. Begitu wanita itu selesai berbicara, dia ditampar. Tamparan itu begitu kuat hingga menjatuhkannya ke tanah. Wajahnya langsung memerah dan bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas Menara Chunfeng, Nona Dunsi, adalah seorang wanita cantik. Dia berjalan mendekat dengan pinggang seksi, tersenyum, menatap si bajingan itu, dan meminta maaf, "Tuan, jangan marah, jangan berdebat denganku, bagaimana kalau aku mengatur kecantikan rubah seksi untukmu?" Bab 2057, Alisa muncul. Seret dia keluar dan penggal kepalanya. Lelaki berpenampilan kasar itu menampakkan ekspresi tidak puas di wajahnya. "Guru, ini." Orang yang bertanggung jawab atas Menara Chunfeng tampak malu, lalu berbisik, "Tuan, sejujurnya, meskipun dia manusia tingkat rendah, dia memiliki orang kuat di belakangnya. Jika aku membunuhnya, aku akan kesulitan menjelaskannya kepadamu, dan kamu mungkin juga akan mendapat masalah." Begitu kata-kata itu keluar, lelaki itu langsung menjadi tidak senang. Dia berasal dari klan Batu dan merupakan jenderal klan Batu. Kali ini, klan Batu mengirim pasukan untuk memblokade galaksi Desolate. Ketika tiba saatnya mengambil alih giliran, dia secara khusus datang ke kota terdekat untuk melihatnya. Dia ingin bahagia, tetapi sekarang suasana hatinya menjadi rusak. Dia langsung menjadi tidak bahagia. "Kamu punya orang kuat yang melindungimu. Haha, tahukah kamu siapa aku?" Pria itu tampak meremehkan dan berkata dengan suara dingin, "Saya adalah wakil komandan pasukan pelopor klan Batu. Siapa di alam batu yang berani melawan klan Batu?" Mendengar kata klan Batu, makhluk yang bertugas langsung menjadi takut. Dia tidak mampu menyinggung klan Batu, dia juga tidak mampu menyinggung makhluk-makhluk di belakang Menara Chunfeng. Dia segera memberi perintah sambil berteriak, "Bawaslah keluar," dan penggal kepalanya. Tiba-tiba beberapa penjaga masuk. Setelah tergeletak di tanah, air mata mengalir di matanya, dan dia tidak mengatakan apapun. Hal seperti ini sering terjadi di sekelilingnya, dan ia sudah terbiasa dengan hal itu, tetapi ia tidak menyangka gilirannya akan tiba secepat ini. Ia mengira setelah ada laki-laki kuat yang jatuh hati padanya, hidupnya akan sedikit lebih baik di tahun-tahun mendatang, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia masih akan bernasib sama seperti saudara-saudaranya yang lain. Dia diseret oleh beberapa penjaga seperti anjing mati. Pada saat ini, beberapa kekuatan dahsyat tiba-tiba datang dari ruang pribadi di lantai atas. Pasukan ini segera menjatuhkan beberapa penjaga dan menghantam tembok di kejauhan dengan keras, menyebabkan tembok itu runtuh. Ada banyak makhluk hidup di aula itu. Saat pemimpin pengawal klan Batu keluar untuk membuat onar, tak seorang pun berani mengatakan apapun, karena ini adalah alam batu, dan tak seorang pun berani macam-macam dengan siapapun yang ada sangkut pautnya dengan klan Batu. Namun, sekarang beberapa makhluk hidup telah mengambil tindakan di sini. Bukankah ini jelas-jelas merupakan bentuk tidak hormat terhadap klan Batu? Di aula, banyak makhluk melihat ke arah ruangan tempat Julian berada. Setelah mengira dia akan mati, tetapi tiba-tiba, makhluk hidup datang menyelamatkannya. Dia berbaring di tanah, menatap kosong ke kamar pribadi di lantai atas. "Siapa?" Pemimpin suku Batu langsung marah. "Namanya Salmon. Dia adalah makhluk dari klan Batu, tapi dia bukan anggota keluarga kerajaan klan Batu.
Dia hanya memiliki beberapa hubungan insidental dengan klan batu, dan statusnya dalam klan tersebut sangat rendah. Akan tetapi, meskipun statusnya di klan batu rendah, dia sangat berkuasa di dunia luar. Selama Anda menjadi anggota klan batu, Anda akan dihormati dimanapun Anda pergi di alam batu. Salmon langsung menjadi marah. Hingga saat ini, tak seorang pun di dunia luar yang berani menentangnya, namun kini mereka beraksi di depannya. Ini tidak masuk akal. Bahkan wanita yang bertanggung jawab atas Menara Chun Feng pun tercengang, bertanya dalam hatinya, siapakah orang ini yang berani mengambil tindakan di sini. Setelah Salmon berteriak keras, dia mengangkat tangannya dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini langsung menyerang kamar pribadi di lantai 2 tempat Julian berada. Boom! Kamar pribadi itu hancur dalam sekejap. Namun kehancuran tidak menyebar karena tempat ini dilindungi oleh suatu formasi. Jendela-jendelanya pecah. Julian berdiri perlahan, melompat, dan muncul di depan Salmon. Semua makhluk di aula itu berdiri dan mundur agak jauh untuk menyaksikan kegembiraan itu. Mereka juga ingin melihat siapa orang ini dan mengapa dia berani melawan klan batu. Wah, apakah kamu mencari kematian? Salmon mengangkat tangannya dan menamparkan dahi Julian. Kekuatannya sangat kuat, telah mencapai tingkat ke-8 alam dewa leluhur semesta. Dengan serangan telapak tangan ini, belum lagi bangunannya, bahkan kota dan bahkan planetnya akan hancur. Namun, telapak tangannya mendarat di kepala Julian tetapi tidak bisa jatuh dan dikendalikan oleh kekuatan yang sangat besar. Julian tidak ingin menimbulkan terlalu banyak kerusakan, jadi dia hanya melenyapkan kekuatan Salmon hingga tak ada lagi. Anda. Salmon tertegun sejenak. Dia ingin menarik tangannya kembali, tetapi dia tidak bisa. Julian tidak mengatakan apa-apa, dan suasana di tempat kejadian sangat menyedihkan. Kalian berdua, tolong jangan melakukan apapun. Ini adalah milik Master Pedang Feiyu dari Menara Chun Feng. Orang yang bertanggung jawab melihat ada sesuatu yang salah dan segera angkat bicara, mengungkap bos di balik Menara Chun Feng. Leluhur Pedang Feiyu adalah pria yang kuat. Meskipun dia bukan siapa-siapa di seluruh dunia batu, dia adalah salah satu yang terkuat di kota ini dan di planet ini. Salmon tidak peduli dengan leluhur Pedang Feiyu. Di matanya, klan batu adalah bosnya. Makhluk hidup apapun yang muncul di alam batu harus mendengarkan klan batu. Wah, aku tidak peduli dari mana asalmu. Kalau kau menyinggung klan batu di alam batu, kau akan mati. Siapa yang bilang? Pada saat itu, terdengar suara yang menyenangkan dari luar pintu. Segera setelah itu, seorang wanita cantik masuk, diikuti oleh sejumlah penjaga. Wanita itu bukan makhluk hidup lain, melainkan Alisa yang pernah ditemui Julian sebelumnya di suku bidadari surgawi. Alisa masuk dan melihat sekeliling aula. Ketika Salmon melihat Alisa, dia langsung kehilangan kesabarannya. Meski dia jarang meninggalkan alam batu, dia mengenal putri bidadari. Meskipun tingkat kultivasi Alisa hanya setengah langkah menuju alam tertinggi, ayahnya adalah orang kuat yang terkenal di seluruh surga dan dunia. Putri Alisa. Salmon membuka mulutnya, tetapi dia berbicara dengan susah payah, dan butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Ketika Julian melihat Alisa muncul, dia juga sedikit terkejut, dan bergumam dalam hatinya, mengapa dia ada di sini. Lalu dia mengambil kembali kekuasaannya. Salmon berjuang untuk menahan kekuatan Julian. Julian menarik kekuatannya tepat waktu. Salmon tidak menyadarinya dan tubuhnya buru-buru mundur beberapa langkah sebelum dia berdiri tegak. 49, mengapa kamu ada di sini? Alisa menatap Julian. Julian tersenyum dan berkata, aku telah berkelana kemana-mana, mendapatkan pengalaman di mana-mana, dan tidak mengherankan bahwa aku berakhir di alam batu. Tetapi putri, mengapa kau ada di alam batu alih-alih tinggal di Gunung Eden di alam surga? Alisa tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi melirik ke sekeliling aula dan bertanya, apa yang terjadi? Julian berkata dengan tenang, saya sedang minum anggur di lantai atas dan melihat beberapa hal yang tidak adil, jadi saya campur tangan. Salmon tidak menyangka bahwa Julian mengenal Alisa. Dia melihat ekspresi Alisa yang menatapnya, dan dia segera menjelaskan, yang mulia, saya hanya ingin membunuh manusia, dan dia mencoba menghentikan saya. Mendengar ini, Alisa melirik Julian dengan kebingungan di wajah cantiknya. Dia jelas tidak mengerti mengapa Julian mau membantu manusia. Di antara semua ras utama di alam semesta, ras manusia memiliki status terendah, sama seperti tikus-tikus di bumi tempat Julian tinggal sebelumnya. Julian juga mengetahui status umat manusia di alam semesta. Menanggapi tatapan bertanya Alisa, dia hanya menjelaskan, di mataku, semua makhluk hidup itu sama, tidak ada yang namanya ras inferior. Baiklah, semuanya pergi. Alisa melambai kepada makhluk-makhluk di sekitarnya. Kemudian dia menatap Salmon dan berkata, karena 49 telah mengambil tindakan, maka pertahankan orang ini dan jangan buat masalah bagi manusia ini di masa mendatang. Ya. Salmon mengangguk cepat dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Pergi. Alisa berbicara dengan dingin. Salmon tidak berani berkata banyak dan pergi dengan malu. Setelah lolos dari bencana, dan dia menatap Julian dengan rasa terima kasih. Julian memberinya jeda sebentar lalu berkata, kamu bisa turun. Lalu dia menatap Alisa dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Bab 2058,
terkait dengan klan bintang. Alisa tidak tahu mengapa Julian ada di sini, dan Julian juga tahu apa yang dilakukan Alisa di sini. Aku baru saja lewat sini dan mencium jejak napasmu, jadi aku masuk untuk melihatnya. Alisa melihat sekelilingnya. Lingkungan di sini membuatnya sedikit jijik. Dia mengerutkan kening sedikit dan berkata, ini bukan tempat untuk bicara. Mari kita bicara di tempat lain. Oke. Julian mengangguk. Alisa berbalik dan berjalan keluar, dan Julian mengikutinya di belakangnya. Sebuah hotel mewah. Di ruangan pribadi. Alisa dan Julian duduk berhadapan. Alisa menatap Julian dengan senyum tipis di wajahnya, dan bertanya, kamu datang ke sini karena Desolate Canyon, kan? Mendengar ini, Julian sedikit tertegun. Grand Canyon yang sepi. Dia memang hendak pergi ke Desolate Canyon, namun Desolate Galaxy telah disegel oleh Stone Clan dan dia tidak bisa masuk. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia bertanya, aku tidak datang ke alam batu untuk ngarai terpencil. Aku hanya datang ke sini untuk berlatih. Apa yang salah dengan ngarai terpencil? Melihat ekspresi Julian yang tidak tahu apa-apa, Alisa akhirnya percaya bahwa Julian tidak datang untuk Desolate Canyon. Dia menjelaskan, saya tidak tahu rinciannya, tetapi saya tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi di Desolate Canyon belum lama ini. Oh. Julian segera menjadi tertarik dan bertanya, apa yang aneh? Alisa berkata, belum lama ini, cahaya merah muda muncul di Desolate Canyon. Cahaya merah muda itu melesat ke langit dan menerangi seluruh Desolate Galaxy. Terjadi pula fluktuasi kekuatan yang sangat dahsyat. Meskipun klan batu segera memblokir berita itu dan menutup Desolate Galaxy, berita itu tetap menyebar. Sekarang banyak ras mengetahuinya dan telah mengirim para jenius yang kuat dari suku mereka untuk datang ke klan batu guna memeriksa situasi. Mendengar ini, Julian juga sedikit tertegun. Bukankah ini terlalu kebetulan? Tepat saat dia hendak pergi ke Grand Canyon of Desolation, sesuatu yang tidak biasa terjadi di Grand Canyon of Desolation. Dia berpikir lama sebelum bertanya, Putri, menurutmu apa yang ada di ngarai terpencil ini? Alisa menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak mengerti ini. Lalu apakah kamu tahu beberapa peristiwa sejarah di Desolate Canyon? Julian bertanya. Sejauh pengetahuannya, Grand Canyon of Desolation sangat misterius. Di masa lalu yang jauh, perang yang menggemparkan terjadi di sana. Akan tetapi, tidak ada rekaman pertempuran ini di antara ras-ras besar saat ini, jadi hampir tidak ada apa-apanya. Satu-satunya suku yang mungkin memiliki catatan ini adalah klan batu, karena ini adalah wilayah mereka. Ketika Julian berbicara tentang sejarah Desolate Canyon, ekspresi Alisa menjadi serius. Melihat ekspresinya, Julian tahu pasti ada cerita di balik ini, dan Alisa juga tahu sesuatu tentang itu. Setelah berpikir sejenak, Alisa berkata, dunia luar hanya tahu sedikit tentang sejarah Desolate Grand Canyon, tetapi di beberapa keluarga yang kuat, masih ada beberapa catatan sepihak. Julian mendengarkan dengan saksama. Apakah kamu kenal klan bintang? Alisa bertanya. Iya. Julian mengangguk sedikit. Dia tahu tentang klan bintang. Sekarang mereka adalah ras yang sangat lemah, begitu lemahnya sehingga mereka tidak memiliki eksistensi di alam semesta. Namun di masa lalu, klan bintang sangat kuat dan merupakan penguasa alam semesta. Alisa berkata, klan bintang dulunya adalah penguasa surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Di era ketika klan bintang mendominasi, 10 ras utama tidak memiliki peluang. Kekuatan klan bintang cukup untuk menghancurkan 10 ras utama. Mendengar ini, Julian bertanya dengan ragu, mengapa Desolate Grand Canyon ini berhubungan dengan klan bintang? Alisa mengangguk pelan dan berkata, menurut catatan di buku-buku kuno kami, kemunduran klan bintang terkait dengan pertempuran di ngarai Desolate, tetapi tidak ada catatan terperinci di buku-buku kuno klan kami. Bahkan para malaikat, salah satu dari 10 ras utama, tidak tahu apapun tentang Desolate Canyon. Mereka hanya tahu bahwa itu ada hubungannya dengan klan bintang. Julian terus bertanya, lalu menurutmu mengapa ada anomali di Desolate Canyon kali ini? Alisa menganalisis, ada banyak kemungkinan. Yang pertama adalah ada obat spiritual yang melampaui segalanya di Desolate Canyon. Sekarang setelah obat spiritual ini muncul, itu telah menyebabkan kelainan. Yang kedua adalah ada senjata ajaib yang melampaui ekstrim di Desolate Canyon. Yang ketiga adalah dalam pertempuran di Desolate Canyon, seorang pria kuat jatuh, tetapi dia tidak menghilang sepenuhnya, tetapi mengintai. Sekarang pria kuat ini telah memulihkan kekuatannya dan muncul. Alisa menganalisis masalah Desolate Canyon. Tapi, ini hanya tebakanku. Aku tidak tahu detailnya. Sekarang klan batu telah menutup galaksi Desolate, mereka telah mengirim orang-orang kuat untuk menyelidiki. Akan segera ada berita. Julian berkata, bahkan jika ada berita, klan batu tidak akan mengumumkannya. Alisa tersenyum tipis dan berkata, menurut berita yang kuterima, para pemimpin dari beberapa ras yang kuat telah muncul di klan batu. Bahkan ayahku telah pergi ke klan batu. Klan batu telah menanyakan berita itu. Di bawah tekanan dari ras-ras utama, klan batu pasti akan memberitahukannya. Selama ayahku mengetahui berita itu, dia akan memberitahuku sesegera mungkin. Mendengar ini, Julian juga berpikir keras. Dilihat dari situasi saat ini, harta karun yang luar biasa telah muncul di Desolate Canyon.
Bisa jadi itu adalah obat ajaib yang melampaui segalanya, atau senjata ajaib yang melampaui hal-hal ekstrim, atau bisa juga itu adalah lahirnya seorang pria kuat yang tak tertandingi. Dua situasi pertama menggoda makhluk hidup manapun. Bahkan Julian pun sama. Jika itu adalah obat spiritual yang melampaui segalanya, maka jika ia mendapatkannya, ia akan memperoleh kesempatan untuk memasuki alam kebebasan tingkat ke-8, bahkan tingkat ke-9. Senjata-senjata ajaib yang melampaui batas ekstrim sangat bermanfaat baginya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Kekuatannya saat ini cukup untuk melawan alam ekstrim setengah langkah. Sekalipun dia tidak dapat mengalahkannya, akan sangat sulit bagi orang kuat alam ekstrim untuk membunuhnya. Jika dia dapat memperoleh senjata ajaib yang melampaui alam ekstrim, kekuatannya akan meningkat pesat. Saat itu, bahkan jika kita menghadapi alam ekstrim, kita mungkin bisa melukainya. Ayo kita pergi ke suku batu sekarang dan menunggu kabar di sana. Suara Alisa datang, mengganggu pikiran Julian. Julian bereaksi, menatapnya, dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda mengundang saya untuk bergabung dengan Anda? Tidak senang. Alisa melirik Julian. Ya, tentu saja. Julian dengan cepat menyetujui. Dengan identitasnya, sulit baginya untuk mendapatkan informasi orang dalam klan batu, tetapi berbeda ketika dia mengikuti Alisa. Haruskah kita menunggu di sini atau pergi ke klan batu? Julian bertanya. Alisa berkata, tentu saja aku akan pergi ke Stone Tribe. Ayahku sudah pergi ke Stone Tribe sebelumnya. Aku harus pergi dan menemuinya. Oke. Julian pun tidak menolak. Setelah itu, mereka berdua pergi bersama-sama, meninggalkan galaksi yang dekat dengan galaksi terpencil itu dan menuju ke dunia batu, planet inti dari alam semesta dunia batu. Tepat saat mereka berdua menuju ke base camp klan batu, banyak prajurit klan batu muncul di pinggiran Desolate Grand Canyon di bagian terdalam Desolate Galaxy. Pada saat ini, para prajurit klan batu telah terperangkap dalam susunan pembunuh super, dan ratusan dari mereka terbunuh hampir pada saat yang bersamaan. Bab 2059, Berita Terbaru. Perkemahan dasar klan batu. Di aula klan batu, seorang prajurit berbaju besi muncul dengan tergesa-gesa, berlutut dengan satu kaki, dan melaporkan, Ketua, tim penjelajah yang memasuki Desolate Canyon menemukan sebuah formasi, dan semuanya terbunuh. Tidak ada yang selamat. Yang duduk di kursi pertama adalah seorang pria setengah baya. Dia mengenakan jubah kuning dan tampak seumuran dengan pria berusia 40-an di dunia. Dia berdiri dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi cemas di wajahnya, dan bertanya, bagaimana ini mungkin? Ada seorang ahli puncak setengah langkah di tim ini, bagaimana dia bisa terbunuh oleh formasi dalam sekejap? Itu benar sekali, Ketua Klan. Elgan, kepala suku batu, duduk, berhenti sejenak, lalu berkata, baiklah, saya mengerti, silakan turun. Prajurit itu lalu berdiri dan pergi. Masih banyak makhluk hidup di aula ini. Mereka semua adalah para pemimpin berbagai klan besar yang bergegas ke sini setelah mendengar berita itu. Mereka yang dapat tampil di aula klan batu semuanya merupakan master sejati tingkat tertinggi. Elgan melihat ke arah banyak orang kuat di aula dan berkata, kalian juga telah mendengar tentang insiden di Ngarai Desolate. Tim penjelajah yang dikirim oleh klan kita terjebak dalam formasi dan terbunuh dalam sekejap. Setelah Elgan selesai berbicara, dia berdiri dan memberi perintah, berikan perintah untuk melepas segel di galaksi Desolate. Mulai sekarang, makhluk-makhluk dari klan batu dilarang mendekati area Grand Canyon Desolate. Pemimpin suku batu memberi perintah. Seketika, seorang pria kekar berdiri dan bertanya, Kepala klan, ada banyak rumor tentang Desolate Grand Canyon di dunia luar, tetapi ini hanyalah rumor. Desolate Grand Canyon berada di dalam alam semesta Stone Realm. Ini adalah wilayah klan batu. Klan batu pasti tahu lebih banyak tentang Desolate Grand Canyon daripada dunia luar. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Desolate Grand Canyon? Tolong beritahu saya dengan jelas, Kepala klan. Ya, tolong biarkan klan batu berbicara dengan jelas. Banyak orang kuat angkat bicara, mereka semua ingin tahu detail tentang Desolate Canyon. Elgan sedikit mengernyit, lalu menghela napas dan berkata, sejujurnya, klan saya tidak tahu banyak tentang seluk-beluk Desolate Grand Canyon. Kami hanya tahu bahwa itu terkait dengan klan bintang. Di masa lalu, klan bintang mendominasi alam semesta dan menghancurkan 10 klan utama. Namun, karena pertempuran di Desolate Grand Canyon, klan bintang jatuh dan menjadi klan kelas 2. Saya tidak tahu seluk-beluknya. Hampir semua ras super tahu apa yang dikatakan Elgan. Orang-orang kuat ini tahu bahwa klan batu pasti tahu lebih dari ini. Hanya saja klan batu tidak mau bicara lebih banyak. Elgan memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, silakan saja, semuanya. Jika kalian ingin pergi ke ngarai terpencil, silakan saja. Namun, saya ingin mengingatkan kalian bahwa semua orang dalam tim penjelajahan klan saya yang pergi ke ngarai terpencil telah terbunuh. Tidak ada yang selamat. Jika kalian pergi ke sana, atau mengirim anggota klan kalian untuk pergi ke sana, dan menghadapi bahaya, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan kalian. Setelah berkata demikian, Elgan berbalik dan meninggalkan aula. Para patriark dari banyak ras ragu-ragu, ekspresi mereka tidak pasti, dan mereka semua memikirkan tentang Desolate Canyon. Pada saat ini, Julian dan Alisa dengan cepat bergegas ke markas klan batu.
Tak lama kemudian mereka muncul di pusat kota suku batu. Begitu tiba di kota inti klan batu, Alisa langsung menuju ke gunung suci di kota itu. Gunung suci ini sangat besar, meliputi area puluhan tahun cahaya. Energi langit dan bumi di gunung suci itu melimpah, dan juga dilindungi oleh formasi yang kuat. Setelah Alisa tiba di luar gunung, dia menjelaskan, ini adalah perkemahan suku kami di suku batu. Ayah ada di gunung, ayo kita pergi menemuinya. Ya, Julian mengangguk sedikit. Di bawah bimbingan Alisa, Julian memasuki gunung suci ini. Puncak utama gunung suci memiliki beberapa bangunan megah di puncak gunung. Di aula utama sebuah gedung. Alisa membawa Julian masuk. Di kursi pertama di aula duduk seorang pria parubaya. Pria itu berwujud manusia, mengenakan jubah putih. Dia tampak sangat muda, sekitar 30 tahun. Dia sedang memikirkan sesuatu. Ayah. Alisa memanggil. Pemuda itu adalah Aigal, kepala keluarga malaikat. Dia adalah master ekstrim sejati, dan pencapaiannya di bidang ekstrim cukup tinggi. Ini aku datang. Aigal menatap Alisa di aula, lalu matanya berhenti pada Julian. Julian hanya merasakan suatu kekuatan misterius menyebar, merasuk ke dalam tubuhnya, seakan sedang menyelidikinya. Dia telah menyembunyikan aura jiwanya sejak lama, tetapi dia tidak yakin apakah dia bisa menghindari penyelidikan manusia ekstrim setelah menyembunyikan aura jiwanya. Dia tidak bertindak gegabah dan tidak melawan sama sekali. Dalam sekejap, kekuatan yang masuk ke dalam tubuh itu menghilang. Dan Aigal tidak mengatakan apa-apa. Julian akhirnya menghela napas lega. Alisa lalu memperkenalkan, ayah, namanya 49, dan dia pria yang kuat dengan kekuatan fisik yang kuat. Aigal mengangguk sedikit. Ayah, bagaimana keadaannya sekarang? Alisa bertanya. Aigal mengerutkan kening dan berkata, tim patroli yang dikirim oleh klan batu ke Grand Canyon yang sunyi menemukan sebuah formasi dan terjebak di dalamnya. Mereka hancur dalam sekejap. Sekarang klan batu telah menghapus segel di galaksi sunyi. Mengenai asal-usul Grand Canyon yang sunyi, klan batu tidak banyak bicara. Apa yang dikatakan pemimpin klan batu hampir sama dengan apa yang tercatat dalam buku-buku kuno klan saya. Mendengar ini, Alisa mengerutkan kening dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita mengirim murid-murid kita ke Desolate Canyon? Aigal pun tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dari apa yang dia pahami, ada seorang pria kuat di puncak setengah langkah alam ekstrim di tim penjelajahan klan batu, tetapi pria kuat seperti itu terbunuh seketika, jadi formasi ini sangat menakutkan. Sekarang klan batu telah mencabut blokade terhadap galaksi terpencil itu, sehingga banyak ras bisa masuk. Klan batu harus mengetahui asal-usul Desolate Canyon dan bahayanya Desolate Canyon. Jika kita mengirim pengikut dari klan kita ke Desolate Canyon, mereka pasti akan mencari kematian. Setelah berpikir sejenak, Aigal berhenti sejenak dan berkata, jangan terburu-buru. Situasi di Ngarai Desolate masih belum jelas. Ngarai Desolate penuh dengan bahaya. Jika kita gegabah mengirim murid-murid kita ke sana, kita akan mati saja. Alisa bertanya, ayah, bagaimana kalau mengirimku untuk memeriksa situasinya? Aigal langsung menolak dan berkata, Desolate Canyon penuh dengan bahaya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengambil risiko? Alisa meyakinkan, ayah, aku akan berhati-hati dan tidak akan mudah masuk ke area Grand Canyon yang terpencil. Aku akan pergi untuk memeriksa detailnya. Aigal berpikir sejenak dan berkata, karena kamu punya niat seperti ini, silakan saja. Ingatlah untuk berhati-hati dan jangan gegabah saat menghadapi sesuatu. Dimengerti, ayah. Alisa mengangguk, lalu berkata kepada Julian, ayo pergi. Ya, Julian mengangguk. Tepat saat dia hendak pergi, Aigal memanggilnya. 49, kamu tinggal. Mendengar ini, Julian tercengang. Aigal menatap Alisa dan berkata, Lisa, keluar dulu dan tunggu di luar gunung. Aku akan bicara dengannya. Oke, Alisa tidak banyak bicara dan berbalik untuk pergi. Di aula, hanya ketua klan malaikat dan Julian yang tersisa. Julian juga sangat bingung. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan pemimpin klan malaikat dengan menahannya di sini? Bab 2060, Identitas terungkap. Julian memandang Aigal, yang duduk di kursi pertama di aula. Aigal juga menatap Julian. Tatapan mereka bertemu. Menghadapi patriark klan malaikat, makhluk tertinggi sejati, Julian tidak takut sama sekali. Sekalipun dia kalah, dia dapat melarikan diri tanpa masalah. Aigal tidak mengatakan apa-apa, dan Julian pun tidak mengatakan apa-apa. Suasana di tempat kejadian agak tidak biasa. Namamu 49, kan? Setelah beberapa saat, Aigal berbicara, memecah kesunyian. Ya, Julian mengangguk lembut dan berkata, namaku 49. Aigal membuka mulutnya dan berkata lembut, kamu bisa menyembunyikannya dari semua makhluk hidup, tetapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Mendengar ini, Julian terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia telah melihatku? Aigal menatap Julian dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa ketika jalan menuju alam bebas terputus, masih ada manusia yang dapat mengatasi semua kesulitan dan mencapai alam ketujuh dari alam bebas. Setelah mendengar ini, Julian diam-diam mengumpulkan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Melihat ekspresi Julian, Aigal berkata, kamu tidak perlu gugup. Jika aku bertindak,
aku akan melakukannya sejak dulu dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Julian menghela napas lega, namun dia tetap waspada. Dia hanya menatap Aigal tanpa mengatakan sepatah kata pun. Aigal menghela napas dan berkata, dulu, ras kita tidak bermaksud menyerang umat manusia, tetapi semua ras utama di surga dan dunia telah mengambil tindakan. Jika ras kita tidak mengambil tindakan, kita akan berhadapan dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Harga ini tidak dapat ditanggung oleh ras kita, dan ras kita juga telah menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Julian bertanya dengan dingin. Julian tidak memiliki perasaan baik terhadap 10 ras utama manapun. Sekarang dia tidak cukup kuat. Jika dia cukup kuat, dia akan menyerang 10 ras utama tanpa ampun dan membalas pemusnahan umat manusia. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa meskipun kekuatan Anda saat ini cukup baik, Anda masih belum cukup kuat untuk menghadapi banyak ras. Jika Anda tidak ingin binasa seperti manusia kuat lainnya dari Sekte Mitian, maka kendalikan diri Anda dan jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Sebaiknya jangan memprovokasi ras lain. Aigale mengeluarkan pengingat. Kemudian dia berhenti sebentar dan berkata, meskipun teknikmu menyembunyikan aura sangat hebat, aku juga berteman baik dengan orang kuat dari ras manusia di masa lalu, dan aku tahu beberapa teknik terbaik dari ras manusia. Beginilah caraku merasakan aura asli jiwamu. Sekarang pergilah. Aigal tidak mengambil tindakan dan membiarkan Julian pergi. Dia merasa lega, dia tidak banyak bicara, berbalik dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, ekspresi Aigal menjadi serius. Ras manusia benar-benar aneh. Orang kuat di tingkat ketujuh alam dao bebas lahir dengan tenang. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia mungkin benar-benar memasuki tingkat ke-9. Saat itu, dia akan menjadi Panshan yang lain. Aigal juga berpikir dalam hatinya. Para malaikat dan manusia memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mencekik Julian sebelum dia bisa bangkit sepenuhnya dan menjadi terkenal. Lebih baik membangun hubungan baik terlebih dahulu dan menyelesaikan perseteruan antara para malaikat dan umat manusia. Bagaimanapun juga, ras manusia memiliki potensi yang terlalu banyak. Selama umat manusia masih berdiam diri dan tidak berperang melawan banyak ras, selama Sekte Mitian tidak mengambil tindakan, berdiam diri, dan berlatih dengan tenang, maka cepat atau lambat, orang-orang kuat yang sebenarnya akan lahir di antara umat manusia dan mematahkan situasi dominasi 10 ras utama. Benar-benar bikin pusing. Aigal menyentuh pelipisnya dengan lembut. Sekarang dia tidak dapat mengambil keputusan, tidak tahu apakah akan membunuh Julian atau membiarkan Julian menghubungi Alisa. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya sekarang adalah Julian dan Alisa terlalu dekat, dan Alisa tidak memiliki pertahanan terhadap Julian. Julian akan menggunakan Alisa dan kemudian menggunakan para malaikat. Setelah insiden Desolate Canyon selesai, aku akan menjelaskan situasinya kepada Alisa. Aigal memutuskan untuk mengabaikannya untuk sementara waktu dan menonton sebentar sebelum membuat rencana apapun. Julian memang kuat sekarang, tetapi tidak cukup kuat untuk mengancam para malaikat atau bahkan banyak ras lainnya. Tidak masalah baginya untuk membunuh Julian. Julian meninggalkan aula dan datang ke luar gunung. Alisa sedang menunggu di luar gerbang gunung. Ketika Julian datang, dia langsung berjalan mendekat dan bertanya, apa yang dikatakan Kaisar kepadamu? Julian meliriknya dan tersenyum, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang aku punya potensi besar dan merupakan seorang jenius yang langka. Dia juga bertanya apakah aku menyukaimu dan ingin menikahkanmu denganku. Mendengar hal itu, wajah cantik Alisa memerah, dia melirik Julian dan memarahi, omong kosong, ayahku tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada dirimu sendiri. Julian tidak mengatakan apa-apa dan berjalan pergi. Setelah ragu sejenak, Alisa pun mengikuti dan bertanya, benarkah ayah berkata begitu? Tentu saja. Jadi, bagaimana tanggapanmu? Saya menolak. Saya terbiasa menyendiri dan tidak menginginkan pasangan Tao. Itu akan menjadi masalah bagi saya. Alisa mendengus dingin dan berkata, apakah karena aku tidak cukup cantik, atau aku tidak cukup seksi, atau latar belakangku tidak cukup kuat untuk pantas untukmu? Bahkan jika ayahku setuju, bahkan jika kamu setuju, aku tidak akan menyukaimu. Menanggapi jawaban Alisa, Julian hanya tersenyum tipis. Hei, mengapa kamu tidak bicara? Sebenarnya aku tidak berani setuju karena aku tidak pantas untuk seorang putri. Julian menjawab dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu benar-benar akan pergi ke Desolate Canyon? Tentu saja. Alisa tidak memikirkan hal-hal kecil ini. Dia berkata, pasti ada peluang besar di ngarai Desolate. Aku telah berada di alam Dao Ekstrim setengah langkah untuk waktu yang lama, tetapi aku belum pernah bisa memasuki Dao Ekstrim. Ini mungkin kesempatan. Aku harus pergi dan melihatnya. Julian berjalan di depan dan berkata, aku juga ingin pergi dan melihatnya. Mari kita buat kesepakatan dulu. Setelah kita sampai di Desolate Canyon, kau harus mendengarkanku. Aku tidak ingin berada dalam bahaya dan harus menyelamatkanmu. Kata-kata Julian membuat Alisa menggertakkan giginya karena marah. Kami belum tahu siapa yang akan menyelamatkan siapa. Katanya dengan marah. Begitu saja, Julian dan Alisa bergegas menuju galaksi terpencil itu dengan suara gaduh.
Meskipun Alisa merupakan putri berpangkat tinggi dari klan malaikat dan dihormati kemanapun ia pergi, Julian telah memperoleh rumput gaib, jadi ia tidak perlu menjilatnya. Sikapnya terhadap Alisa juga sangat santai, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Jika dia tidak ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Desolate Canyon dari Alisa, dia tidak akan bepergian dengan Alisa sama sekali. Sikap Julian membuat Alisa sangat tidak puas. Kok dia jadi orang yang berbeda? Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya di Gunung Eden. Tak lama kemudian, mereka berdua muncul di galaksi yang terpencil. Semua penjaga klan batu dievakuasi dan segel di galaksi terpencil dibuka. Berita tentang penarikan pasukan klan batu telah menyebar. Meskipun beberapa ras kuat belum mengirimkan pengikut inti mereka, banyak pria kuat telah muncul di daerah ini. Ketika Julian dan Alisa tiba di sini, mereka melihat banyak gelombang tim bepergian bersama. Mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk datang ke sini semuanya adalah orang-orang yang benar-benar kuat, setidaknya pada tingkat ke-7 atau ke-8 alam dewa leluhur semesta. Ada beberapa di antara mereka yang setengah-setengah ke arah ekstrim. Bersambung,